Selamat pagi. Kami dari kelompok kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi relasi. Adapun rekan saya Aliu Futunepa. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebelumnya, apakah saudari Aliu sudah dapat melihat eh, share screen-nya? Sudah dapat Baiklah. Eh, izin relasi. untuk Kenapa? di slideshow. Oh, ini saya so, oke. Baiklah. Relasi. Suatu himpunan memiliki hubungan elemen suatu himpunan dengan elemen pada himpunan lain disebut dengan relasi. Relasi biner R antara himpunan A dan himpunan B adalah himpunan bagian dari A dikali dengan B. Dengan notasi, ada himpunan bagian dari perkalian Kartesian himpunan A dan B. A, relasi biner R dengan B adalah notasi eh, untuk setiap himpunan AB elemen R yang artinya dihubungkan dengan B oleh R. A, ti- A bukan relasi biner R dengan B adalah notasi untuk AB bukan bagian dari R yang artinya A tidak dihubungkan oleh B oleh relasi R. Himpunan A disebut daerah asal atau domain dari R dan himpunan B disebut daerah hasil atau range dari R. Contohnya, misalkan ada himpunan A yang beranggotakan Amir, Budi, Cecep, dan B yang beranggotakan IF221, IF251, IF342, IF323. Di- Maka kita akan mengkalikan A dikali B, yaitu kita akan mendapat hasil seperti yang di layar, Amir, IF221, Amir, IF251, hingga Cecep, IF3, Cecep IF323. Misalkan R adalah relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil. Maka R yaitu Amir IF251, Amir IF323, Budi IF221, Budi IF251, Cecep IF323. Dapat dilihat bahwa ada himpunan bagian dari perkalian Kartesian himpunan A dan B. Di A adalah daerah asal R dan B adalah daerah hasil R. Kita juga mendapat Amir IF251 merupakan anggota R atau Amir R besar IF251. Contoh yang kedua, misalkan P 234 dan Q 248, 9, 15. Jika kita definisikan relasi R dari P ke Q dengan PQ merupakan R, jika P habis membagi Q, maka kita peroleh R 2,2, 2,4, 4,4, 2,8, 4,8, 3,9, 3,15 di mana relasi pada sebuah himpunan adalah relasi yang khusus. Relasi pada himpunan A adalah relasi dari A cross A. Relasi pada himpunan A adalah himpunan bagian dari A dikali dengan A. Eh, Selanjutnya,
representasi relasi. Yang pertama, representasi relasi dengan diagram panah boleh kita lihat pada slide yang sudah ditampilkan. Yang bagian yang pertama itu boleh kita eh, sebut dengan eh, A mengambil mata kuliah B. Dan untuk yang kedua, boleh kita ketahui bahwa P itu habis membagi Q. Dan yang ketiga, A faktor prima dari A. Selain representasi relasi dengan diagram panah, terdapat juga representasi relasi dengan tabel. Nah, boleh kita lihat juga pada slide yang sudah ditampilkan. Eh, Tabel boleh dituliskan seperti yang ada di layar. Kolom pertama tabel menyatakan daerah asal, sedangkan kolom kedua menyatakan daerah hasil. Yang ketiga, representasi relasi dengan matriks. Misalkan R adalah relasi dari A, di mana yang beranggotakan A1, A2, hingga AM. Dan B beranggotakan B1, B2, sampai Bn. Relasi R dapat disajikan dengan matriks M, MIJ. Nah, boleh kita juga lihat cara penulisan untuk representasi relasi dengan matriks yang sudah tertera di layar. Eh, Kita masuk ke bagian contohnya. Relasi R pada contoh 3 dapat dinyatakan dengan matriks 01, 01, 1100, 0001. Dalam hal ini A1 Amir, A2 Budi, A3 Cecep, dan B1 IF221, B2 IF251, B3 IF342, dan B4 IF323. Relasi R pada contoh 4 dapat dinyatakan dengan matriks 1110000111101 yang dalam hal ini A1 itu 2, A2 itu 3, A3 itu 4, dan B1 itu 2, B2 itu 4, B3 itu 8, B4 9, dan B5 15. Yang keempat, yang keempat representasi relasi dengan graf berarah. Relasi pada sebuah himpunan dapat direpresentasikan secara grafis dengan graf berarah atau directed graph atau digraph. Graf berarah tidak didefinisikan untuk merepresentasikan relasi dari suatu himpunan ke himpunan lain. Tiap elemen himpunan dinyatakan dengan sebuah titik atau yang disebut juga simpul atau vertex, dan tiap pasangan terurut dinyatakan dengan busur atau arch. Jika AB merupakan elemen R, di mana maka sebuah busur dibuat dari simpul A ke simpul B. Simpul A disebut asal atau inisial vertex, dan simpul B disebut simpul tujuan atau terminal vertex. Pasangan terurut AA dinyatakan dengan busur dari simpul A ke simpul A sendiri. Busur semacam itu disebut gelang atau kalang klop. Nah, boleh kita lihat di contoh 7. Misalkan R itu beranggotakan AA, AB, BA, BC, BD, CD, DB adalah relasi pada himpunan A, B, C, D. Nah, R dapat dipresentasikan dengan graf berarah sebagai berikut. Boleh kita lihat di gambar yang ada di slide. Di sini ada A, B, C, D. Dan ga- arah panah ini menunjukkan pasangan dari yang sudah diketahui. Sifat-sifat relasi biner. Yang pertama, relasi biner yang didefinisikan pada sebuah himpunan mempunyai beberapa sifat. Yang pertama, refleksif.
Relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika AA elemen R untuk setiap A elemen A. Relasi R pada himpunan A tidak refleksif jika ada A elemen A sedemikian sehingga AA bukan elemen R. Yang kedua, menghantar atau transitif. Relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika AB elemen R dan BC elemen R, maka AC elemen R untuk A, BC elemen. Yang ketiga, setangkup simetrik dan tolak setangkup antisimetrik. Pada relasi R pada himpunan A disebut setangkup jika AB elemen R, maka BA elemen R untuk AB elemen A. Relasi R pada himpunan A tidak setangkup jika AB elemen R, sedemikian sehingga BA bukan elemen dari R. Relasi R pada himpunan A sedemikian sehingga AB elemen R dan BA elemen R jika hanya A sama dengan B, untuk AB elemen A disebut tolak setangkup. Relasi R pada himpunan A tidak tolak setangkup jika ada elemen berbeda A dan B sedemikian sehingga AB elemen R dan BA elemen R. Sekian eh, materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ayu. Kepada Ayu, saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu relasi inverse. Apa itu relasi inverse? Kita misalkan R atau relasi ada dari himpunan A ke himpunan B. Inverse dari R dilambangkan dengan R pangkat min 1, yaitu R inverse berarti adalah relasi dari A ke B, dari B ke A yang didefinisikan oleh R inverse sama dengan himpunan terurut BA, di mana AB adalah elemen R. Kita perhatikan contohnya, misalkan next, boleh kita perhatikan contohnya di sini, misalkan himpunan P beranggotakan 2, 3, 4, dan himpunan Q beranggotakan 2, 4, 8, 9, 15. Jika kita definisikan relasi R dari P ke Q dengan PQ adalah elemen R. Jika P habis membagi Q, maka dapat kita peroleh R itu sama dengan 2 berelasi dengan 2, 2 berelasi dengan 4, 4 berelasi dengan 4, 2 berelasi dengan 8, 4 berelasi dengan 8, 3 berelasi dengan 9, dan 3 berelasi dengan 15. Maka R inverse adalah inverse dari relasi R, yaitu relasi dari Q ke P dengan QP elemen R inverse jika Q adalah kelipatan dari P. Maka bisa kita lihat, kita nextkan. Maka itu adalah pengertian contoh dari relasi inverse. Kemudian kita masuk ke mengkombinasikan relasi. Boleh di next. Nah, di sini ada mengkombinasikan relasi. Karena relasi binar merupakan himpunan pasangan terurut, maka operasi himpunan seperti irisan, gabungan, selisih, dan beda sangkup antara dua relasi atau lebih juga berlaku. Nah, jika R1 atau relasi 1 dan relasi 2 masing-masing adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka R1 iris R2
R1 gabung R2, selisih R1 R2, dan R1 beda sangkup R2 juga adalah relasi dari A ke B. Untuk lebih mengerti, kita perhatikan contohnya. Misalkan himpunan A beranggotakan A, B, C dan himpunan B beranggotakan A, B, C, D. Maka relasi satu atau R1 adalah A berelasi dengan A, B berelasi dengan B, C berelasi dengan C. Dan relasi R2 adalah A berelasi dengan A berelasi dengan B, A berelasi dengan C, dan A berelasi dengan D. Maka, jika ingin kita mengetahui R1 iris R2 adalah A berelasi dengan A. Kemudian R1 gabung R2 adalah AA, BB, CC, AB, AC, AD. Lalu R1 selisih R1 dan R2 adalah A, B berrelasi dengan B, C berrelasi dengan C. Kemudian ada R2, selisih R2 dan R1 adalah relasi AB, relasi AC, dan A berrelasi dengan D. Kemudian R1 beda sangkup dengan R2, yaitu B berrelasi dengan B, C berrelasi dengan C, A berrelasi dengan D, A berrelasi dengan C, C A berrelasi dengan D. Nah, selanjutnya jika R1 dan R2 masing-masing dinyatakan dengan matriks, yaitu MR1 dan MR2, maka matriks yang menyatakan gabungan dan irisan dari kedua tersebut adalah MR1 gabung R2 sama dengan MR1 atau MR2. Dan MR1 iris R2 sama dengan MR1 dan MR2. Untuk lebih mengerti, kita perhatikan contohnya. Kita misalkan bahwa relasi R1 dan R2 pada himpunan A dinyatakan oleh matriks R1, matriks R1 yaitu 100, 101, 110. Dan R2 adalah matriks 010, 011, 100. Maka untuk mencari MR1 gabung R2 yaitu MR1 atau MR2. Nah, di sini coba diperhatikan baris 1 kolom 1 di R1 dan R2. Di R1 ada 1 dan di R2 ada 0. Maka 1 atau 0 adalah 1. Nah, bisa juga kita perhatikan baris 3 kolom 1 di R1 dan R2 yaitu 1 R1 1 R2 2 maka 1 atau 1 yaitu 1. Seperti itu untuk mencari MR1 gabung R2. Kita dapatlah eh, matriks 110 111 110 dan kemudian ada MR1 iris R2. Di sini MR1 dan MR2. Maka bisa kita lihat di kolom 1 baris 1 di R1 dan R2, kita lihat itu ada nilainya. Di R1 ada nilainya 1, di R2 ada nilainya 0, maka 1 dan 0 adalah 0. Boleh kita ambil contoh lain yaitu baris 1 kolom 3, yaitu di R1 ada 0, di R2 ada 0. Maka 0 dan 0 adalah 0. Nah, maka kita dapatlah MR1 gabung R2 sama dengan matriks 000, 001, 100. Next. Kemudian kita masuk ke komposisi relasi. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, dan S adalah relasi dari himpunan D ke himpunan C, maka komposisi R dan S dan R adalah relasi dari A ke C yang didefinisikan oleh
R komposisi S sama dengan pasangan elemen AC sedemikian sehingga A elemen A, C elemen C, dan untuk beberapa B elemen B, terdapat relasi R untuk pasangan AB dan relasi S untuk pasangan BC. Untuk lebih mengerti, kita perhatikan contohnya. Di sini dimisalkan ada relasi R, di mana satu berelasi dengan dua, satu berelasi dengan enam, dua berelasi dengan empat, tiga berelasi dengan empat, tiga berelasi dengan enam, dan tiga berelasi dengan delapan. Nah, itu adalah relasi dari himpunan satu 2 3 ke himpunan 2 4 6 8. Kemudian kita lihat ada relasi S. Nah, itu adalah relasi dari himpunan 2468 ke himpunan STU. Maka komposisi relasi dari R dan S adalah kita perhatikan di eh, relasi R1, di relasi R, yaitu 1, 2. Lalu kita perhatikan di relasi S, yaitu 2U, maka 1, 2, 2U, maka 1U. Seperti itu relasi, untuk mencari relasi, komposisi relasi R eh, dan S. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan selanjutnya, ada komposisi relasi R dan S yang diperagakan dengan diagram panah. Di situ kan diperhatikan ada diagram panahnya. Di situ ada eh, himpunan 1, 2, 3, himpunan 2, 4, 6, 8, dan himpunan STU. Nah, R itu kan himpunan dari 1, 2, 3 dan 2, 4, 6, 8. Sementara S itu adalah himpunan 2, 4, 6, 8 dan STU. Maka himpunan komposisi dari R R ke R komposisi R ke S itu adalah satu satu berrelasi dengan dua, dua berrelasi dengan U. Maka satu U. Lalu kita lihat dua berrelasi dengan empat dan empat itu berrelasi dengan S dan empat itu berrelasi dengan T. Maka dua S dan dua T. Seperti itu untuk mencarinya dengan diagram panah. Selanjutnya, jika relasi R1 dan R2 masing-masing dinyatakan dengan matriks FR1 dan MR2, maka matriks yang menyatakan komposisi dari kedua relasi tersebut adalah MR1 komposisi R2 sama dengan MR1 dikali MR2. Nah, dalam hal ini operator titik atau kali ini sama seperti pada perkalian matriks biasa, tetapi dengan mengganti tanda kali dengan dan tanda tambah dengan atau. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contohnya. Di sini dimisalkan bahwa relasi R1 dan R2 pada himpunan A dinyatakan oleh matriks. Kita lihat R1 matriksnya 101, 110, 000. Dan matriks R2 yaitu 010, 001, 101. Nah, kita lihat maka matriks yang menyatakan R1 komposisi R2 adalah seperti contoh soal yang sebelumnya. Untuk satu, kita lihat baris satu kolom satu, baris satu di R1 dan kolom satu di R2. Seperti perkalian matriks pada umumnya, maka satu atau satu dan nol atau nol dan nol atau satu dan satu yaitu satu. Seperti itu. Untuk mencari MR1 komposisi R2, yaitu terdapatlah matriks 111, 011, 000. Kemudian ada relasi next kan, ada relasi biner. Relasi biner hanya menghubungkan antara dua buah himpunan. Nah, sementara untuk relasi yang lebih umum menghubungkan lebih dari dua himpunan.
Nah, relasi ini bisa kita sebut dengan relasi R. Nah, misalkan A1, A2 sampai AN adalah himpunan, maka relasi NR pada himpunan-himpunan tersebut adalah himpunan bagian dari A1 dikali A2 dikali sampai AN. Atau bisa juga kita notasikan dengan relasi NR pada himpunan-himpunan tersebut adalah himpunan bagian perkalian kartesian dari A1 kali A2 hingga kali AN. Nah, di mana himpunan A1, A2 sampai AN itu kita sebut dengan daerah relasi, da- daerah asal relasi, dan N itu disebut derajat. Boleh kita perhatikan contohnya. Di situ ada himpunan NIM, nama, mata kuliah, dan nilai. Maka relasi MHS itu terdiri dari NIM, nama, mata kuliah, dan nilai. Maka bisa kita buat relasinya adalah sebuah NIM milik mahasiswa, milik seorang mahasiswa yang mengambil mata kuliah tertentu dan mendapat nilai tertentu untuk mata kuliah tersebut. Next. Bisa kita lihat di sini contoh relasi yang bernama MHS. Di situ MHS itu relasi yang beranggotakan 1359801 Amir Matematika Distrik A sampai 1359825 Hamdan Ars Komputer dan bernilai B. Selanjutnya kita bisa buat relasi MHS itu ditulis dalam bentuk tabel. Nah, kalau dalam bentuk tabel ada kolom NIM, kolom nama, kolom mata kuliah, dan kolom nilai. Selanjutnya, next. Selanjutnya, operasi yang dilakukan terhadap basis data dilakukan dengan perintah pertanyaan yang disebut query. Nah, contoh query ini yaitu tampilkan semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit. Lalu ada contoh yang kedua, tampilkan daftar nilai mahasiswa dengan NIM 135981015. Nah, query ini terhadap basis data relasional dapat dinyatakan secara abstrak dengan operasi pada relasi NR. Nah, ada beberapa operasi yang dapat digunakan, di antaranya adalah seleksi, proyeksi, dan join. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke seleksi. Seleksi itu memilih baris tertentu dari suatu tabel yang memenuhi persyaratan tertentu. Nah, operatornya adalah sigma. Kita perhatikan contohnya. Misalkan untuk relasi MHS, kita ingin menampilkan daftar mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika distrik. Nah, maka operasi seleksinya adalah sigma mata kuliah sama dengan matematika distrik dari MHS. Nah, hasilnya ada 1359811 Amir Matematika Distrik A dan 1359825 Hamdan Matematika Distrik B. Selanjutnya ada proyeksi. Boleh di-nextkan. Nah, proyeksi ini memilih kolom tertentu dari suatu tabel jika ada beberapa baris yang sama nilainya, maka hanya diambil satu kali. Operatornya adalah V. Nah, nilai proyeksinya bisa kita lihat eh, V nama mata kuliah nilai dari MHS. Kita perhatikan next slide ada di tabel 35. Di situ ada kolom nama, mata kuliah, dan nilai. Selanjutnya ada join. Operasi join menggabungkan dua buah tabel menjadi satu bila kedua tabel mempunyai atribut yang sama. Operatornya adalah tau. Kita perhatikan contohnya, misalkan relasi MHS1 dinyatakan pada tabel 37
dan relasi MHS2 dinyatakan dengan tabel 38, maka operasi joinnya adalah tau min nama dari MHS1 dan MHS2. Nah, itu akan menghasilkan tabel 39 dengan kolomnya ada kolom NIM, kolom nama, kolom jenis kelamin, kolom mata kuliah, dan kolom nilai. Mungkin segitu saja hasil dari penjelasan saya. Boleh saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Alyu. Demikianlah presentasi kami mengenai relasi. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan selamat pagi. Pagi.